biar ingat. Jadi di sini kita fokus ya. Ini contoh sintak algoritmanya kan simple nih. Untuk file of karakter integer ya. Untuk urusan membuat file. Nah, di sini yang rumit di Java itu adalah sintaknya, ya. Di algoritma kita nggak terlalu fokus seperti apa itu, ada pointernya atau bukan gitu ya. Nama filenya, bagaimana dia dibacanya, ya. Nah, kalau di Java lebih rumit, ya. Nah, ini, ya, di Java, ya, eksplisit ada tipe pointer. Yang mana itu ini? Object output string. Ya, inilah pointer yang akan berfungsi menunjuk ke sebuah file. Ya, awalnya kita inisialisasi dengan null. Nama pointernya, nama variabel pointernya di sini adalah out. Ya, ini bebas namanya, ini kan nama variabel. Jadi tipenya ini. Lalu kenapa ada try di sini? Karena banyak kemungkinan errornya, ya. Pertama, errornya bisa jadi nama yang dimasukkan oleh user itu, nama file itu tidak ada, atau mungkin juga memorinya penuh gitu ya, tempatnya penuh. Jadi kemungkinan gagal akses ini atau membuat ini bisa terjadi. Makanya dihapus dulu ya. Jadi out. Nah, inilah perintah out in apa? Open. Ini perintah open tuh yang ini ya. Dan harus dipasangkan dengan deklarasi. Di deklarasi pointernya, ini pointernya ditunjukkan ke awal dari file. Nah, ini kalian sesuaikan ya dengan direktorinya. Kalau bagusnya sih nggak usah pakai ini dulu. Coba agar apa? Kita nggak takut salah gitu ya. Kalau udah bener, oke. Berarti dia nanti akan tersimpan di C, directory C, ini subdirektorinya ya. Kemudian ini sintaknya terima aja dulu ya. Seperti ini. Ya. Sintaknya seperti ini. Ini adalah sintak untuk open di Java. Dan opennya ini Bu, kok nggak ada kodenya? Kodenya ada di mana? Di jenis string yang di open, yaitu output. Berarti dia untuk itu ditulis, dihasilkan ya. Oke. Nah, lalu ini sebetulnya berhubungan karena apa? Saya membaca sejumlah variabel bertipe string ya. Kalau nggak ada pembacaan string banyak di sini, nggak usah pakai buffer. Bukan cukup dengan next. Beberapa kali saya coba kalau pakai next kadang nggak sempurna pembacaannya karena terkendala bahwa dia juga mengakses ke file ya. Jadi ini sebetulnya cukup yang ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung isikan ya. Nah, kita coba dulu. Jadi ini save to file, ini sudah benar, buka. Nah, ini saya ganti namanya dengan, saya direktorinya apa ini ya? Atau enggak tanpa direktori ya? Kalau tanpa direktori nanti tersimpan di mana saya tahu. C ini aja. Ya. Atau enggak pakai directory berarti apa? Tersimpan di current directory. Directory yang sama dengan dimana file ini dieksekusi, ya, gitu. Kalau ada nama direktorinya berarti tadi apa? Gini, ya. Cuma nggak tahu nih sukses apa enggak gitu ya. Nah, ini nggak perlu karena kita mau bacanya apa? Integer. Saya kasih yang rada sederhana gitu ya. Oke. Pembacaan integer gimana? Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Berarti cukup. Jadi
ini kan nggak perlu. Ini tadi untuk membaca si, sekarang ini untuk membaca nama, ini juga nggak perlu ya. Ini untuk baca nama nggak perlu. Oke. Aduh lupa. Edit, pas. Oke. Undo. Oke. Nah ini kita baca apa nanti? Bilangan ya. Bilangan berarti pembacanya pakai apa? Integer. Bilangan sama dengan apa? SC titik next integer. Bisa nggak seperti ini? Kita coba ya. Oke. SC titik next integer. Oke. Terus ini nggak usah. Bisa nggak langsung ya? Out R bilangan. Oke. Jadi ini nggak usah, coba ya, nggak usah. Ini nggak usah. Oke, ya. Nah, bisa nggak? Harusnya ini saya coba dulu ya. Nah, outlaw. Jadi ini menuliskan recordnya apa? Nah, ini F-write-nya ya. Oke. Ini F-write-nya. Bilangan harusnya dideklarasikan di luar sini. Integer bilangan. Oke. Ini jadi nggak bisa. Ya. Nah, terus kita tutup untuk apa? Ini wajib tutup untuk memberi tanda akhir dari file. Ya. Oke. Ini ya udah sama. Kita Command Shift. Oke. Apa? Pakai apa ya shift-nya? Shift. Ya udah terhapus. Oke, udah sama ya. Nah, sekarang cara yang sama kita akan terapkan ini tanpa ada yang urusannya adalah dengan rekaman kita buka ya. Oke, ini enggak ada. Ini enggak ada. Oke. Di undo dulu ya. Saya mau lihat ingat ini untuk view ya. Oke, saya coba lihat lagi. Jadi ini kita jadikan ke cascading ke integer ya, tipenya integer. Ini X. Oke. X adalah bertipe integer.
nggak usah berarti ini nggak usah, ini kita hapus, ini kita cuma menghitung jumlahnya ya, banyaknya. Terus udah, di sini kita menampilkan hasil. Oke, nah ini saya jelaskan ya. Kalau tadi adalah untuk menulis ke file, yang ini adalah kalau kita membaca rekaman ya. Tadi namanya apa? Filenya harus sama ya. Tadi teman dat, ini bukan teman dat, bilangan dat ya. Bilangan dat. Bilangan dat. Ini pakai directory. Bilangan dat. Oke. Ya. Terus di sini ya. Ini adalah sama tadi fungsinya sebagai apa? Pointer. Berarti pointernya nanti adalah ke filenya untuk kodenya apa? Dibaca. Ini input ya. Tadi output. Ini nama filenya, pastikan dia file yang dibaca tersebut sudah ada ya, sudah di create. Oke. Nah, ini adalah membaca pertama kali pada posisi pointer. Ini adalah F-read-nya ya. Jadi ini F-read ya. Ini F-read. Jadi F-read-nya si Java seperti itu ya. F-read. Ini ada dua posisi. Nah, selama yang dibaca itu bukan EOF, jadi EOF nggak kepake di sini karena di Java tuh dia pakai loop forever. Nanti dia kalau misalnya menunjuk ke EOF, nah dia di sini nih mengecekkan EOF-nya di catch-nya. Pada saat ada pesan error atau tertangkap yang terbaca itu adalah EOF, maka kita bisa melakukan terminasi di sini ya. Jadi terminasinya itu ada di sini ya. Oke, yang lain-lain mah terima saja lah dulu ya. Oke, jadi while-nya agak berubah ya. Ini saya copy dulu nih. Kalau pembacaan nih. Nah, ini ya. Copy. Dibandingkan ya. Kalau pembacaan di sini dia seperti ini. Pakai apa sih kalau untuk ini? Ini ya. Tandai dulu. Lalu oh iya, Windows saja orang ya. Nah, bandingkan ya. Jadi opennya ini, tapi jangan lupa si in-nya inisialisasi dulu dengan no. Dan dia adalah pointer. Lalu buka file ya dengan perintah ini yang input bukan output ya. Berarti dia untuk dibaca. Pastikan nama filenya sudah ada ya, sudah tersimpan. Kemudian cocokkan directory-nya juga. Nah, karena di sini kemungkinan gagal, maka jangan lupa aktif dengan exception handling. Ini istilahnya exception handling ya di Java. Exception handling untuk pembacaan file. Nah, di sini anggap saja kalau dia sukses, kalau sukses itu ada di try ini. Sukses pembukaan, maka kita lakukan pembacaan ya. Ini kan sudah dibaca nih sekali kan ya, sudah dibaca sekali dengan ini ya. Nah, berarti ada, kalau dia bisa true, berarti apa? Jumlah recordnya bertambah satu. Terus baca lagi record berikutnya ya.
Nah, baru cek lagi di sini while true kan. Nah, exception handling untuk file itu salah satunya adalah kalau catch yang pertama itu ada yang terbaca adalah EOF. Ini artinya berakhir dengan benar gitu ya. Berakhir pembacanya sampai selesai ya. Kalau gagal, kalau logalnya bisa kelas ini not found exception apalah gitu loh. Nah, ini kalian salin aja seperti ini ya. Ada berbagai macam errornya, ini antara duanya. Oke. Nah, sekarang udah selesai, kita coba tes ya. Tes pertama kita untuk view aja dulu ya. Untuk view saja. Save dulu, save dulu. Sukses nggak ini? Nah, bilangannya kalau udah baca bill berarti apa? Si filenya sudah di create ya, tapi belum di close. Ini masih, ini baca variabelnya dulu. Oke. 7, 8. Berarti ini sudah nyimpan satu persatu. 9. Oh ya, dia cuma 3 ya. Nah, berarti ini nggak ada error. Coba kita cek di directory file ini sudah ada belum? Namanya apa? Bilangan dat. Kita cek ya di directory-nya. Di mana bilangan dat itu bisa dilihat? C-nya di mana ya? Kalau di sini. C di mana kira-kira? Ini directory-nya namanya apa? Di mana ya? Saya lupa ngeceknya. Desktop. Saya coba cek dulu ya yang sebelum-sebelumnya pakai apa sih? Dataku, di dataku coba. Dataku. Enggak ada dataku. Berarti ini nama direktorinya apa ya? Atau kita tanpa direktori dulu ya? Oke, tanpa direktori dulu. Berarti dia pada current directory. Atau kita coba buka aja ya di sini sekarang. Kalau dia sukses, file of integer nih ya. Nah, ini kan sama di directory, harusnya dia tahu menyimpannya di mana gitu ya. Oke, sekarang setelah disimpan kan simpannya sukses ya. Oke, kita coba run. Sekalian dia nampilin lagi. 1, 2, 3. Oke, benar total recordnya 3. Cuman saya nggak berhasil nih buka directory C itu di mana tadi. Ya, oke. Simple ya. Jadi di sini yang kita perlu pahami adalah ini kelihatan lebih rumit. Karena apa? Ada exception handling terhadap pembukaan suatu file ya, kemungkinan ada gagal. Kemudian sebetulnya sintaknya sama, open, kemudian baca apa yang mau disimpan, objek yang mau disimpan, kemudian ini adalah fwrite-nya sama ya. Oke, fwrite-nya di sini nggak perlu nama filenya karena udah default ke pointernya aja, kita serahkan pada pointernya itu tadi. Pointer kan udah tahu nih nama filenya apa. Di sini cukup variabel sesuai dengan tipe dari filenya, ya. Oke. Nah, kalau udah selesai di close di sini wajib karena harus membuat tanda akhir dari arsip sebelum di. Oke. Nah, yang ini juga sederhana, ya.
Itu juga ini kebetulan kita ingin menampilkan menghitung berapa banyaknya rekaman bilangan yang tersimpan di dalam arsip, ya. Kapan dia disimpan? Tadi di prosedur yang save filenya, ya. Nah ini tinggal tadi sintaknya adalah open dulu sama, ya. Jangan lupa variabel pointernya diinisialisasi 0. Kemudian sesuaikan nama directory dan nama filenya, ya. Lalu baca dulu rekaman yang pertama sebelum masuk ke dalam loop yang ini. Agak berbeda ya tadi urutannya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di Java pemeriksaannya apakah itu exceptionnya itu ketemu end of filenya atau tidak, itu di handle di exception ini, ya. Jadi ini bentuknya while true aja. Kapan dia nge-break, breaknya nanti langsung di handle oleh catch-nya ini, ya. Nah, nanti setiap berhasil membaca satu rekaman kita tambahkan, ya, jumlah yang sudah terbaca. Baca lagi berikutnya, ya. Sama di sini nggak ada khusus mau perintah close-nya, nggak usah, ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Di sini nggak perlu ya apa yang kita baca itu dia karena tipe datanya sederhana, ya, nggak perlu di cascading. Jadi ini saya hapus nih, di sini nggak perlu cascading. Nah ini kesalahan saya di pertemuan yang sebelumnya. Saya langsung masuk ke contoh yang rumit, file of rekaman. Ini ada yang mudah dulu, file of integer, ya. Nah Bu, bisa nggak kita tampilkan apa yang dibaca? Bisa, tinggal cara nampilinnya di sini, ya. Sebelum di total tampilkan. Nah ini ya, pakai tampilan biasa saja. Copy. Ya, kalau mau nampilin ya apa yang dibacanya kita tampilkan, kita kasih jarak ya. Misalnya ini tadi bill ya, lalu kita kasih jarak, ya. Oh cure ya, cure L, ya, karena dia bertipe sederhana. QF, oh ini L. Oke. Oh ini jangan koma, tambah ya. Nah ya, ini saya coba lagi nih dengan menampilkan apa yang dibaca. Bilangan 123, 45, 67. Benar ya? 123. Gimana kalau agak dia menyamping? Tadi harusnya nggak usah print line ya, tapi print aja. Oke, ulang lagi. Tiga, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke, total recordnya adalah 3. Oke, di sini kita tampilkan pakai print line. Di sini kalau mau kita print line dulu ya, atau enggak. Cara dia pindah baris bisa pakai slash n ya. Oke, coba ya, slash n ini dia pindah baris. Nah, ya, pakai slash n ya. Slash n ini artinya pindah baris. Print line juga pindah baris, slash n juga pindah
Oke. Nah, coba sekarang kalian dengan sederhana coba ubah. Modifikasi file integer ini jadi teks untuk dokumen teks. Berarti apa yang berubah? Cara yang sama tapi untuk teks. Kalau teks itu gimana sih? Berarti dia deretan karakter. Nah, ubahlah, apa yang harus diubah? Si tipe X-nya harus diubah jadi karakter. Ubah dulu ya. Nih copy aja, copy terus pas file karakter ya, file chart ya, oke. Terus integer ganti dengan karakter ya. Berarti di sini X ya adalah next. Gimana cara baca karakter? Next. Jangan lupa pakai titik chart at posisi 0 ya. Posisi 0. Ini mendapatkan sebuah karakter X. Oke, udah selesai, itu aja kan bedanya. Nah, sekarang ubah lagi di ini, saya hapus saja, sama ya. Jadi kalau kalian nanti untuk ujian, saya sebetulnya mintanya dalam sintak algoritma aja kalau untuk pengelolaan filenya, ya. Karena kalau Java-nya agak ribet gitu ya. Ini ubah jadi car. Oke. Udah? Gak ada yang berubah kan? Bawahnya gak ada yang berubah. Cuman tipenya ini berubah. Filenya file apa? Jangan lupa ini file. Oh, saya ngubahnya di integer ya. Ya udah, biarin. Nanti kita ubah ya. File chart. Ini saya ngubahnya bukan di file chart tapi biarin lah, nggak apa-apa. Tukar file chart. Ini kan file integer ya. Oh, saya ubah aja ini, kopikan. Ini masih file integer soalnya. Ini aja saya ubah ya. Isi yang dua ini nih. Saya ubah ke sini, file integer ya, file integer. Saya ubah lagi ke ini kan tadi file integer ya, ke file chart. Nah, ini kita ubah ke file chart. Oke. Kalau kalian sih mungkin benar ya, kalau kan saya yang salah. Ini saya pindahkan ke file integer. Nah, ini pindah ke file integer. Saya timpa aja. Oke. Nah, ya. Ini file integer. Ini file karakter ya. File chartnya udah berubah sendiri. Oke, kita coba ya untuk yang karakter. Oh, ini enggak apa-apa. Coba. Nah, kenapa dia hanya WRU? Karena dia hanya mengambil karakter yang pertama. Saya kalau string juga bisa, file of string, bukan? Ya.
Oke? Coba kita ulang ini, takutnya ada yang salah nih. Kita run lagi. Oke? Ya. Jadi file of character sudah, file integer sudah, file of string. File of string boleh. Kita copy lagi ini, pas file string. Oke, ini berarti tipenya string. Kan ini masih integer lah. Yang file stringnya ya. Oke, kita ubah. Ini berarti jadi string. Ya. Ini jadi next, jangan pakai ini, langsung saja. Ya. Terus di sini jadi string. Ini ke sini ya, string x. Oh ya, untuk ini yang kita perlu lihat adalah di Java ini, setiap pembacaan itu dia terdefinisi hasilnya itu sebagai objek ya, sebagai yang ditunjuk oleh si QL ya. Jadi nggak perlu variabel apa yang dibacanya di sini. Oke, ini coba string ini kita. Nah, saya lupa nama apa. Oke, ada di ya. Harusnya ini string ya, string. Stringnya apa? Ini char. Oke. Nah, sekarang yang rumitnya sekarang ya, yaitu file of record. Ya. Nah, file of record pelan-pelan nih ya, pelan-pelan kita. Sekarang saya inikan dia sebagai yang copy paste. File of, namanya di sini teman ya. Kita kan punya teman di atas. File of teman. Oke, file of teman. Bisa nggak sesederhana tadi? Nggak bisa sederhana sekarang. Kenapa? Karena yang akan kita simpan ini adalah record. Nah, sebelumnya kita harus punya dulu nih rekaman yang bertipe temannya ya. Kita sudah punya tipe teman, rekaman teman. Saya copy aja dari sini ya. Dari sini aja nih. Kita punya teman, nah ini saya copy di sini. Copy ke arsip sini, ya. Pas. Oke, kita udah punya teman ya. Ini kenapa dia error? Di
di sini temannya saya nggak pakai bide aja ya. Ini nggak pakai. Nggak bisa pakai. Oke. Ya, kita hapus aja yang that-nya. Ini nggak bisa ada. Oke. Ya. Udah. Nah, teman kita tanpa date ya, tanpa tipe date. Oke. Nah, sekarang kita punya file of teman. Ya. File of teman ini untuk menyatakan ya, ini adalah file of teman gimana? Ini kerumitannya mulai dari sini ya. Kita punya X-nya ini nanti adalah tipenya adalah teman. Oke. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe teman, maka kita harus pesan tempat di memo atau sekaligus inisialis. Panggil konstruktornya ya. Ini public nih, hilangin aja deh. Ya. Nah, ini yang masih sama kan, template-nya harusnya nggak berubah. Nah, ini yang berubah nih, cara pembacaannya. Berarti di sini kita harus update dia dengan mengganti pembacaan terhadap apa? Data teman. Ya. Gimana cara membaca sebuah teman? Bisa juga dengan kita panggil prosedurnya ya. Coba ya. Prosedurnya, cara baca prosedurnya gimana? Ini kan harusnya gini. Nah, tadi FC next ya. Biarin dia gini dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya ganti dengan membaca. Ada nggak di teman ini cara, ini saya run dulu ya. Udah oke. Nah, ada baca teman ya. Kita inikan X titik baca teman. Udah? X titik baca teman. Oke. Coba kalau yang tanpa rumit-rumit bisa nggak? Nah, saya kan belum nyoba nih. Kayak gini oke, bukan ya. Ini harusnya bisa seperti ini, jadi dia nggak kompleks ya, seperti yang sebelumnya. Dengan membaca lewat objeknya, ya, sudah. Di sini kita tulis. Nah, kelihatan lebih sederhana ya. Oke, sekarang bagaimana dengan menampilkan? Kita buka. Oh, artinya nih jangan bilangan terus ya, tapi sekarang kita ubah jadi temanku ya. Ini juga temanku. Coba ganti, jangan bilangan terus, sekarang temanku. Ini datanya tersimpan nanti di file temanku. Oke, setiap dia membaca ya, queue in object ya, maka ini kita tuliskan. Nah, ini nggak bisa nih tuliskan ini ya. Harusnya apa? Kita panggil untuk menuliskan ke layar. Berarti apa yang dibaca? Cure R titik. Nah, ada ya. Nah, biasanya ini di cascading dulu nih. Coba yang sederhana ini aja dulu ya. Ini bisa nggak ya? Cukup kita tahu berapa jumlah objeknya, nggak usah ditampilkan dulu ya. Berapa record. Oke, ini sudah bisa kita eksekusi. Kita eksekusi dulu. Sukses nggak ini?
kita isikan NRP-nya. Oh, ini bukan string ya. Error pada saat menyimpan. Padahal baru satu tuh, dia sudah error, ya. Oke, artinya ada yang harus kita lakukan sedikit lebih rumit karena ini bertipe ya. Oke, jangan lupa ya prinsip-prinsip. Kalau struktur penyimpanan kita adalah record, kita apakan dulu tuh recordnya, ya, untuk setiap record barunya. Masih ingat nggak? Baik di array pun kita lakukan, di matriks juga ketika dia bertipe record. Coba kalian perhatikan, ya. Coba kalian perhatikan apa yang harus kita lakukan. Nih, ya. Saya sudah ingatkan, setiap kita baca record, kita harus create apa? Create tempat untuk record yang baru, create objek baru, ya, di dalamnya. Yang mana cara create-nya? Ini yang kita copy ya, ini copy lagi ke sini, ya. Oke, kita copy ke sini. Oke. Ya, kita cobakan ya. Saya cuma nambah ini aja, ya. Tadi di tipe integer, tipe data sederhana nggak perlu. Coba ya. Nih masih error ya, masih error. Errornya adalah ketika kita akan menuliskan. Oh, ini harusnya di sini kali ya. Coba edit, cut. Oh ya, udah benar tuh di sana. Nah, ada tadi, coba kita lihat ya, harus ada yang dilakukan, yaitu mencascading si X ini ke dalam format. Nah, ini ya, kita lihat di sini nih. Coba lihat, coba perhatikan, ya. Ini yang dilakukannya. Udah ya. Sama sebetulnya. Udah sama. R titik out R. Oh, sebentar. Oh, ini udah right X ini kan udah ini. Berarti errornya apa nih? Coba di sini ya, saya deklarasikan di sini. Oh, saya tahu. Ya. Ini di sini errornya di sini. Jadi ketika suatu record akan disimpan di database, di file, maka di sini kita harus menambahkan sesuatu. Ingat ya, coba perhatikan ke sini. Di sini, di kelas temannya kita tambahkan suatu perintah. Seperti apa? Nah, kita lihat di yang sebelumnya. Ini yang harus ditambahkan ya, nih perintah ini. Kalau kita akan menuliskan ke file, ini tambahkan ya.
Kalau untuk bias untuk ke array nggak perlu, ya. Jadi itu errornya itu tadi. Ya, sekarang kita coba run lagi. Nih, ya. 4. Nah, sukses kan? Oke? Sukses? Lebih simpel ya daripada contoh saya yang rumit sebelumnya. Nah, itu kenapa lebih simpel? Kita memanfaatkan prosedur-prosedur yang sudah ada. Kan sudah ada cara pembaca ringkas. Ngapain kita repot-repot lagi baca satu-satu di sini kan? Ya? Oke. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Contoh kode ini selesai. Sekarang tugas saya membalik nih. Kalau yang di kelas sebelumnya kan saya bahas perbedaan antara array matrix dengan file. Sekarang saya jelaskan itu ya secara singkat. Sebetulnya sudah ada ya di kelas-kelas sebelumnya. Cuman saya mau pakai sekalian nih ya. Untuk perbedaan antara, sekarang sebutkan ya, setidaknya 5 perbedaan antara struktur penyimpanan array matrix dengan file atau arsip. Oke, antara array dan matrix itu perbedaannya apa? Kesamaannya banyak kan? Ya, kesamaannya banyak. Perbedaannya apa? Kesamaan semua ini apa? Sama-sama menyimpan struktur penyimpanan sekumpulan data bertipe menyimpan sekumpulan data tuh ya, persamaan ya. Ini karakteristik. Oke. Pertama sebagai penyimpanan, struktur penyimpanan ya. Struktur penyimpanan. Ya. Ini data bertipe sama. Penyimpanan sekumpulan ya, sekumpulan data ya. Data ini data bertipe sama. Ini juga data bertipe sama ya. Data bertipe sama. Oke, ini sama semua nih ya. Ini dengan ini sama ya. Oke, habis. Nah, yang kedua, lokasi penyimpanan. Saya menjelaskan dengan cara yang berbeda tapi esensial. Kalau array dan matrix itu tersimpannya di mana? Di memori utama. Memori utama. Ini juga memori utama. Ini memori sekunder. Memori sekunder. Oke. Cara aksesnya gimana? Ini melalui indeks. Melalui indeks. Ini juga melalui indeks. Ini indeksnya berapa? Satu indeks. Yang ini
dimensinya ada dua. Kalau struktur penyimpanan yang 3 dimensi, mesti indeksnya juga diperlukan 3 gitu ya. Oke, kalau ini cara aksesnya melalui apa tadi? Yang ada petunjuk itu? Pointer. Melalui pointer. Melalui pointer. Ya. Kemudian sehingga ini bisa dilakukan pengaksesan langsung. Pengaksesan langsung. Ya. Pengaksesan langsung. Kalau di sini harus sekuensi. Kenapa? Dia hanya melalui pointer. Ya. Ini dapat ya, ini dapat. Artinya kalau nggak mau langsung juga bisa gitu ya. Aduh, ini tadi saya sudah mengingatkan ini udah habis gitu ya. Yang keempat, menurut kalian, karena lokasinya di memori utama ini, apa kelebihan dari penyimpanan di array dan matriks? Cepat. Betul sekali. Itu konsekuensi ya. Konsekuensi karena dia tersimpan di memori utama. Ini juga konsekuensi nih, ya. Karena dia ada indeks di memori utama, maka aksesnya lebih cepat. Pengaksesan cepat, ya. Pengaksesan cepat, ya. Ini pengaksesan lebih lama. Di samping memang ya memori-memori sekunder itu karena sifatnya, karena bahan yang dibuatnya itu dia membuat memang aksesnya lebih lambat secara fisik, ya. Oke. Nah, ini kan kelebihan. Ini kelebihannya, ini menjadi minus di sini kan. Nah, yang di nomor 5, apa yang plus dari sini? Kalau gitu masa sih nggak ada kelebihan dari file? Oh itu nggak usah pakai penyimpanan di file gitu kan? Apa kelebihan dari file? Penyimpanan jangka panjang atau persisten, ya. Data yang tersimpan ya, ini bersifat persisten atau dapat diakses kembali. Kalau di memori, kalau sudah keluar tidak di. Nah, karena dia hanya temporer. Ini juga kan. Lain-lain kalian bisa turunkan lagi. Ini antara lain tiga. Ya. Terus satu lagi, dari sisi kapasitas mana yang lebih banyak? Asik lah ya, kapasitasnya coba. Ukuran harddisk kan besar-besar ya, dan harganya murah. Kalau memori relatif mahal, makanya ukurannya juga nggak terlalu banyak karena memang hanya digunakan untuk pemrosesan untuk komputasi. Jadi yang perlu yang akan dikomputasi saja yang di load ke memori, ya. Jadi ini kapasitasnya kapasitas besar, ya. Data yang tersimpan bisa banyak, ya. Terbatas dan mahal, ya. Memori itu terbatas dan mahal. Jadi kalau kita lihat antara array dan matriks itu karakteristiknya hampir sama. Dia hanya berbeda dari sisi apa? Dimensi. Jadi apa yang kita simpan di matriks? Kalau memang sifat data yang kita kelola itu memang punya dua dimensi,
dimensi. Apa yang bisa punya dua dimensi? Gambar, ya, image. Apalagi tabel, ya. Sehingga tabel atau image, ya, data-data yang tersimpan di tabel atau image kita akan cenderung simpan dia sebagai matriks. Satu lagi graf. Graf itu biasa juga dikelola di dalam matriks. Nah, array, data-data database yang ada di database, tapi perlu kita komputasi, load dulu per bagian-bagiannya. Kita mau ke array, ya. Ketika akan dikomputasi, load dulu ke array. Nah, semua ini kalau perlu penyimpanan jangka panjang, kita akan simpan dia di arsip, gitu ya. Itu hubungannya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan latihannya, ya. Mau dikasih lagi, pelajari lagi. Terima kasih, dan semua harus punya materi yang lengkap di laptop masing-masing, ya.